Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, melihat jejak hidup Fir'aun memang tak lengkap tanpa menghadirkan sosok mumi di hadapan Anda. Setelah kematian Fir'aun yang terhempas ombak di Laut Merah, jasadnya selalu mengundang tanda tanya. Di mana keberadaannya? Tak hanya jasad Fir'aun, namun ada sejumlah peti mati yang hidup di era Fir'aun ditemukan dan dibongkar secara publik oleh arkeolog yang membuat gempar umat muslim seluruh dunia. Bagaimana proses pembukaan peti mati dinasti Fir'aun? Dan benarkah ini sesuai dengan apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kisah kesombongan Fir'aun sepertinya memang tak pernah lekang oleh waktu. Azab yang diterima Fir'aun selalu hadir sebagai pemantik agar manusia tetap rendah hati atas apa yang telah dimiliki. Apalagi bagi para pemimpin yang menggerakkan pengikutnya. Perjalanan hidup Fir'aun seharusnya sudah bisa menjadi cermin kehidupan agar segala keserakahan, rasa keakuan, serta emosi negatif lain bisa dihilangkan. Sebagai pemimpin dengan pribadi yang sangat egosentris atau fokus pada diri sendiri, kehadiran Nabi Musa alaihissalam menjadi penghambat bagi Fir'aun. Ia merasa tersaingi dengan kekuatan-kekuatan yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Pernah suatu ketika, istana Fir'aun tiba-tiba terguncang hebat meski telah mengandalkan para penyihir ahli dari penjuru Mesir. Namun kekuatan Nabi Musa alaihissalam tak ada banding. Para penyihir itu malah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah hilang respek kepada Fir'aun. Fir'aun yang kehilangan pengikut tentunya kesal bukan kepala. Bagaimana mungkin pemuda biasa merampas semua kekuatannya dalam sekejap? Fir'aun pun mengamuk. Semua orang yang berada di depannya menjadi pelampiasan amarahnya. Fir'aun selalu menyebarkan banyak rumor di tengah masyarakat. Siapa yang berani melawanku dan menyembah selainku, tunggu saja kematian kalian. Semua aparat menyebarkan informasi tersebut hanya demi mempertahankan status Tuhan Fir'aun yang hampir padam karena kehadiran Nabi Musa. Siksaan demi siksaan pun dilayangkan Fir'aun kepada mereka yang ingin memeluk Islam. Mereka lalu mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan curhat kepada beliau. Kami sudah menderita sebelum kedatangan Anda. Tapi kenapa setelah Anda datang, kami tetap saja menderita? Tak ada yang berubah dari nasib dan kehidupan kami. Nabi Musa yang mendengar keluhan tersebut menjawab dengan sabar dan menyimpan harapan pada mereka. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Tak lama kemudian, negeri Fir'aun dilanda kekeringan. Tak ada lagi aliran air yang terdengar dari sungai Nil. Rakyat dilanda kehausan dan kelaparan yang mengejutkan. Tiba-tiba, banjir besar malah menerpa rakyat Mesir. Semua lahan subur habis terkikis. Dan setelah masyarakat Mesir berkonsultasi kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana tersebut diakhiri. Begitu seterusnya, sehingga Nabi Musa mendapat tempat di hati masyarakat setempat. Nabi Musa adalah sosok yang terkenal sangat berani menentang Fir'aun. Karena hal itulah, Nabi Musa dan rakyat Mesir yang mengikutinya dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Siapa sangka ketika dalam misi mengejar Nabi Musa, pasukan Fir'aun terjebak di ujung perbatasan dengan laut, sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut yang disebut Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam pun memukul tongkatnya ke tanah, dan maha besar Allah, lautan terbelah, dan Nabi Musa beserta pengikutnya pun bisa berjalan di tengah laut terbelah tersebut dan selamat dari Fir'aun dan tentaranya. Hal ini terekam dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Tak perlu takut akan tersusul dan tak perlu khawatir akan tenggelam. Al-Quran Surat Toha ayat 77. Meski nyawa Fir'aun tak selamat, namun siapa yang menyangka jika jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa keterangan, memang setelah Fir'aun tenggelam,
jasadnya sempat terdampar di pantai. Ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu kemudian dibasuh atau diawetkan hingga utuh sampai sekarang. Bahkan jasad tersebut bisa Anda saksikan langsung di Museum Mesir. Terbuktilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menjaga jasad Fir'aun agar dapat menjadi bahan renungan bagi sesama manusia. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Lalu benarkah Fir'aun tersebut adalah sosok yang melawan Nabi Musa alaihissalam? Sebagaimana banyak kisah yang beredar, Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir purbakala. Selama ini, banyak yang mengatakan jika Fir'aun yang melawan Nabi Musa adalah Ramses II. Tapi faktanya, Ramses II adalah sosok yang sangat baik dengan rakyat Mesir, yang barbar dengan rakyatnya. Justru Merneptah yang hidup dan berkuasa pada 1232 hingga 1224 sebelum Masehi. Mumi Merneptah inilah yang kemudian ditemukan oleh Loret di Tebes, di lembah raja-raja pada tahun 1898 Masehi. Setelah diteliti oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Maurice Bucaille, maka makin kuatlah dugaan jika sosok tersebut memang Fir'aun yang melawan Nabi Musa dan tenggelam. Hal ini pula yang membuat Dr. Maurice kagum dengan Islam hingga akhirnya memeluk Islam. 122 tahun dari penemuan jasad Fir'aun Merneptah, pembuktian peti mati mumi pada dinasti Fir'aun kembali dilaksanakan. Sekelompok arkeolog Mesir akhirnya membongkar bagaimana penampakan mumi di depan khalayak yang diduga telah terkubur selama 2500 tahun lamanya. Terungkaplah bagaimana sebenarnya mumi yang selama ini mengisi rasa penasaran umat manusia. Proses pembongkaran peti mumi tersebut disaksikan oleh puluhan pasang mata. Pembukaan peti mati kuno tersebut dipandu oleh Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir, Khalid Al-Anani. Meski awalnya Khalid sempat menunda pengumuman penemuan tersebut, namun akhirnya bersama dengan beberapa staf, mereka bisa mengakses sumur sedalam 11 meter atau 36 kaki untuk melihat penampakan mumi tersebut. Penggalian terus dilakukan karena para ahli penasaran dan ingin mengungkap detail tentang asal-usul peti mati. Ada sekitar 27 sarkofagus atau lebih populer, dikenal dengan istilah peti mati, ditemukan di situs suci di Saqqara yang berlokasi sekitar 30 km di selatan Kairo, Mesir. Lokasi ini merupakan situs kuburan aktif selama lebih dari 3.000 tahun dan sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Menurut para ahli, penemuan peti mati kayu berusia ribuan tahun tersebut merupakan penemuan terbesar dari jenisnya yang pernah dilakukan. Ketika ditemukan oleh arkeolog, ajaibnya kondisi mumi tersebut masih sangat baik. Para peti mati ini diduga berasal datang dari kaum bangsawan Mesir, yakni pendeta ataupun tokoh-tokoh penting di negeri piramida tersebut. Namun pembukaan mumi ini rupanya mengundang kontroversi dari beberapa pihak. Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut, apalagi dilakukan di tengah maraknya pandemi COVID-19 yang tak kalah menggemparkan. Banyak asumsi yang mengira jika membuka mumi kuno malah bisa mendatangkan malapetaka yang tak main-main dan bahkan bisa berujung pada kematian. Dalam sebuah laporan dari National Geographic dijelaskan jika kutukan mumi pertama kali mendunia saat penemuan makam Raja Tutankhamun pada tahun 1922 di Luxor, Mesir. Dan tak lama kemudian, George Herbert, orang yang membiayai penggalian peti tersebut, jatuh sakit hingga meninggal dunia. Namun ada pula laporan yang mengatakan jika George mengalami infeksi saat bercukur, ia tak sengaja memotong bekas gigitan nyamuk yang akhirnya merenggut nyawanya. Sahabat beriman, apa yang Anda rasakan ketika melihat pembukaan peti tadi? Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.